Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempat ku berlindung.
seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dibakar, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni. Tuhan membentuk seluruh hidupku seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dibakar, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Oh Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah
buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkannya bertemakan bagaimana kita menyikapi kalau saat kita mengharapkan datangnya mujizat, ya. Jadi manusia atau orang percaya terutama itu tentu sekali dalam hidup ini sering sekali mengharapkan datangnya mujizat dalam kehidupannya, terutama kalau menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan, menghadapi ancaman dan lain sebagainya. Nah, kita tentu berdoa, berharap pada Tuhan agar mujizat Tuhan turun menyelamatkan kita, menolong kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Karena dalam praktek memang bisa terjadi kalau kita berdoa, kita harapkan mujizatnya turun. Tapi bisa juga kita berdoa berharapkan tapi mujizat nggak turun karena satu dan lain hal lainnya. Nah, bagaimana menyikapinya? Paling tidak Alkitab mengajarkan ada 3 macam ya cara menyikapi kalau kita sedang mengharapkan datangnya mujizat. Yang pertama adalah orang-orang yang kemudian setelah mendapat mujizat jadi dikabulkan Tuhan, dia tetap bersikap positif kepada Tuhan, ya, tidak berubah, ya, tetap bersikap positif. Artinya, contohnya kita lihat ya, ada orang-orang yang membutuhkan mujizat dapat dari Tuhan, tapi tetap saja kita bersikap positif, ya, yaitu artinya sama dengan dulu sebelumnya percaya pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, setelah dapat mujizat tetap tidak berubah, ya. Contohnya dari 10 orang kusta bukan 10 orang kusta, contohnya dulu sakit berat, hampir mati, lalu terima mujizat, akhirnya jadi sembuh, lalu kemudian sikapnya bersikap positif, bahkan menjadi makin positif. Dulu belum percaya, menjadi percaya kepada Tuhan. Itu adalah makin positif. Atau yang sudah percaya, lalu kemudian bermujizat, tetap tekun kepada Tuhan, bahkan makin tekun. Itu berarti bersikap positif setelah terima mujizat, ya. Contohnya seperti orang dirasuki setan di Gerasa. Kita lihat ya, Lukas 8 ayat 39. Orang ini saya dilepaskan Tuhan dari roh jahatnya, lalu Tuhan berkata kepada dia, pulanglah ke rumahmu, ayat 39 ya, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya. Kesaksiannya akan kehebatan Tuhan Yesus, akan mujizat Tuhan Yesus, akan kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi setelah terima mujizat, dia lalu bersikap positif. Dalam hal ini makin positif daripada sebelumnya, ya. Berikutnya kita lihat 1 dari 10 orang penyakit kusta yang disembuhkan Tuhan. 1 ya, dengan bersyukur kepada Tuhan. Lihat ya, kita tahu ada 10 orang kusta yang disembuhkan, tapi hanya 1 yang kembali, lalu kemudian mengucapkan syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ini bersikapnya lebih positif. Yang ketiga, ya kita lihat orang buta dekat Yeriko. Mari kita baca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dekat Yeriko ya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia percaya Yesus adalah keturunan Daud, ya. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Lalu banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku, pantang menyerah, ya. Kata orang, ya ini sebelum dapat mujizat, tapi kita lihat dari mujizat dia tetap positif, ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia mendanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Taat pada apa saja yang diperintahkan Tuhan Yesus, ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya
aku perbuat bagimu. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, pikirannya, imannya, konsepnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, langsung saja. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu berikutnya, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi sikapnya menjadi lebih positif setelah disembuhkan, ya. Itu yang pertama. Jadi setelah terima mujizat, bersikap kemudian menjadi positif. Tapi ada juga yang kedua. Sikap yang kedua, yaitu dapat mujizat tapi tetap sama aja jeleknya seperti dulu, tidak menjadi makin baik. Nah, ini hati-hati dengan ini, ya. Contohnya dari 10 orang kusta yang tadi, ya 9 orang kusta bisa dibilang kabur begitu saja, ya. Cuma satu yang kembali. Mari kita baca Lukas 17 ayat 15 sampai 18. Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai ke 18, ya. Kita lihat apa kata firman Tuhan diceritakan tentang 10 orang kusta ini. Nah, tentang 10 orang kusta, ya, kita baca mulai ayat 11 saja. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka sangat menderita, dikucilkan, kena penyakit yang sukar disembuhkan. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Kenapa agak jauh? Karena nggak berani mendekat. Peraturan begitu kan. Yesus, Guru, kasihlah kami. Nah, berharap pada mujizat Tuhan Yesus. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan 10 orang kusta mengikuti. Dan sementara mereka di tengah jalan, pergi pada imam sesuai perintah Tuhan, mereka menjadi takhir alias sembuh, mujizat terjadi. Tapi seorang dari mereka, kita melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali dan sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ini bersikap positif dia, ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, semuanya telah sembuh, semuanya dapat mujizat? Di manakah yang 9 orang itu kabur begitu saja? Tidak adakah dari mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada yang orang asing ini? Ini orang asing lagi, ya. Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagaimana dengan 9 orang itu? Apakah mereka terima mujizat? Yes, terima mujizat. Tapi apakah mereka bersikap positif? Tidak, sama saja dengan sebelumnya. Dia mau memuliakan Tuhan, jadi tetap aja bersikapnya negatif, ya. Yang kedua, ini yang paling parah buat kita, ya. Yang pertama tadi bersikap positif dan dapat mujizat. Yang kedua, tetap saja tinggal dalam kenegatifannya. Ya, itu yang kedua. Tapi yang ketiga ada lagi, sikap yang ketiga. Nah, ini ada sikap yang terbaik menurut saya, ya. Kalau dikatakan tadi setelah dapat mujizat bersikap positif adalah baik, oke. Tetapi ini yang terbaik, yaitu apa? Dapat atau tidak dapatnya mujizat, dia tetap bersikap positif. Wah, ini jarang ini, ya. Ini ada imannya teruji sekali. Nah, ini kita bisa lihat, ya, bagaimana sikap dari Sadrah, Mesah, dan Abednego waktu diancam oleh Nebukadnezar untuk dilemparkan dalam dapur api yang menyala-nyala, bahkan 7 kali lebih panas, ya. Bagaimana sikap mereka? Yang pertama, apakah mereka takut sehingga nyembah patung? Tidak juga. Apakah mereka percaya bahwa mereka pasti lepas dan dapat mujizat? Tidak juga. Nah, kita perhatikan, ya. Mereka mengatakan walaupun tidak ada mujizat, walaupun Tuhan tidak berikan mujizat kepada mereka seperti kehendak Tuhan, tapi mereka tetap tidak akan menyembah patung itu. Mereka bertekad hanya tetap menyembah Yahweh Elohim sampai kehidupan mereka berakhir, ya. Kita lihat Daniel 3 ayat 19 sampai 23. Dari kitab Daniel ketiga ayat 19 sampai 23. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya diperintahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu, ya, dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanas karena perapian itu dengan luar biasa, sehingga bahkan nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, ya.
Tapi sebelum itu apa katanya? Ini yang perlu kita ketahui ya. Apa kata Sadrak, Mesak, Abednego kepada si Nebukadnezar? Mari kita lihat ya dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ini menunjukkan sikap mereka yang sekarang terbaik ini ya. Nah, kita lihat ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembahnya, kamu akan dicampakkan, itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Itu kata ancaman Nebukadnezar. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab kepada Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami beri jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, memberi kami mujizat, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganku. Tapi seandainya tidak, bukan tidak sanggup, tapi tidak melakukannya ya, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa di sini? Artinya ada atau tidak mujizat, diterima atau tidak terimanya mujizat, dapat atau tidak dapatnya mujizat, tidak mempengaruhi iman percaya mereka dan sikap mereka terhadap Tuhan sesembahannya, Allah Yahweh Elohim. Nah, ini adalah yang terbaik. Karena masih banyak juga bahkan orang percaya kalau sampai nggak dapat mujizat, kecewa. Setelah kecewa lalu pelan-pelan mulai undur dari Tuhan, pelan-pelan mulai berkeluh kesah tentang Tuhan, pelan-pelan mulai menggerutu tentang Tuhan. Kenapa aku nggak ditolong? Wah, Tuhan dulu lupa sama aku. Wah, Tuhan nggak adil, orang lain kok ditolong, saya aku ganda. Tapi ini sikap yang jauh lebih baik, yaitu ada atau tidak ada mujizat itu terserah Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupanku, bukan kehendakku. Tapi aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Aku tetap menyembah Allah Yehova Elohim. Nah, ini sikap yang terbaik. Nah, karena itu perlu kita renungkan mana yang kita ambil dalam kehidupan kita. Cara kita menyikapi kalau kita perlu mujizat. Ya. Kalau kita belum percaya Tuhan, jangan sampai terjadi yang terakhir, yang pertama tadi. Yaitu apa? Tetap aja tidak berubah. Tetap aja cuma butuh mujizatnya, tidak butuh Tuhannya. Itulah setelah terima mujizat tetap bersikapnya negatif. Yang kedua yang lebih baik, setelah terima mujizat bersikapnya tetap positif, tidak undur dari Tuhan, atau bahkan menjadi lebih positif. Dulunya belum datang kepada Tuhan, sekarang malah mendekat kepada Tuhan. Tapi yang terbaik ada yang ketiga tadi, contohnya sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada atau tidak ada mujizat, serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku sendiri. Artinya ada atau tidak mujizat itu kehendakmu, dan karena itu aku tetap saja menyembah Engkau, tetap saja memuliakan Engkau. Itu adalah sikap terbaik. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudara sekalian? Memang dalam hidup ini kita seringkali butuh mujizat ya. Tapi apakah pertanyaan tiap kali kehendak Tuhan bahwa kita diberikan mujizat? Iya, secara umum ya. Tapi kalau secara khusus misalnya Tuhan kehendaki orang itu berpulang ke rahmatullah misalnya, orang yang kita kasihi misalnya, lalu kemudian doakan mati-matian minta mujizat disembuhkan, ya, padahal sudah ada harapan lagi. Tapi karena Tuhan sudah panggil dia, ya tetap dia harus pulang. Waktunya sudah sampai. Apakah lalu kita tetap saja percaya kepada Tuhan, tetap saja menyembah Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Perbaiki hidup kita, perbaiki sikap kita agar berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus buat kita tetap bersikap positif walaupun ada atau tidak ada mujizat sesuai kehendak Tuhan. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya, puji Tuhan.
cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena Kau meneguhkannya. Kau bawa menuju kehendak-Mu, jalanku Kau arahkan. Terang-Mu sinari kehidupanku, ku bersyukur padamu Tuhan. Dan bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berperang